ko yan, may side effect. Makita mo yung nanay at Seorang wanita 50 tahunan yang baru saja bercerai dengan suaminya, hari-harinya dilalui dengan penuh masalah. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sekelompok remaja dan mengadakan party bersama. Meski sudah tak muda lagi, akhirnya dia bisa membaur dengan mereka, hingga pada akhirnya dia bertemu pemuda yang juga ikut dalam party tersebut dan terjadi hal-hal yang membagongkan. Alur film dengan judul yang dirilis tahun 2021 ini akan segera kita mulai. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Carmela. Usianya tak lagi muda dan sudah menginjak usia 50 tahunan. Kala itu dirinya sedang pergi ke kantor pengadilan, dan diketahui Carmela ingin mengurus cerai dengan suaminya gara-gara orang ketiga. Suaminya lebih memilih wanita lain yang lebih muda dan lebih cantik dari Carmela. Di sana rupanya juga ada suami Carmela dan juga wanita yang bersama suaminya. Akhirnya Carmela dan suaminya resmi bercerai, dan Carmela sebenarnya sangat sedih. Dia masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun apa boleh buat, suaminya sudah tak menginginkannya lagi. Untung saja dia masih punya sahabat yang selalu ada untuknya. Dia bernama Girly. Dia mencoba menghibur Carmela untuk melupakan semua yang sudah terjadi. Carmela juga punya seorang anak yang tinggal di luar negeri, dan kini sedang mengejar karirnya. Namun, nasib buruk tampaknya belum mau beranjak darinya. Saat hendak pulang, ia mendapati mobilnya digembok karena parkir sembarangan. Dia sampai sembunyi karena malu jika sampai mantan suaminya melihat kejadian itu. Carmela duduk sambil meratapi nasibnya yang malang. Namun tiba-tiba dia dihampiri seorang wanita bernama Beverly. Jadi Beverly ini mengira jika Carmela adalah penjaga warung minuman. Dia hendak membelinya karena dia baru saja menginjak usia dewasa dan ingin sekali membeli minuman seperti itu. Rencananya dia dan teman-temannya membawa minuman itu untuk dibawa party di pinggir pantai. Karena hati Carmela sedang kesal, Beverly malah dimarahi oleh Carmela dan dia mengatakan dia bukan penjual minuman itu. Carmela bahkan mendatangi teman-teman Beverly dan ingin memarahi mereka juga. Namun rupanya di sana ada seorang wanita bernama Cheska, yang tak lain adalah keponakan Carmela. Carmela tahu di pesta itu mereka bakal macam-macam, dan Carmela akan melaporkan ini kepada ibu Cheska. Namun itu tidak akan terjadi jika dirinya diperbolehkan ikut. Cheska yang takut dilaporkan pada orang tuanya, akhirnya memperbolehkan Carmela ikut dengan mereka. pakalunod sa alak. Malam harinya, mereka semua tiba di party tersebut. Namun baru saja masuk ke dalam pesta, Carmela benar-benar terkejut dengan hal-hal membagongkan di sana. Pesta anak muda sekarang benar-benar berbeda dengan pesta di mana Carmela muda dulu. Peserta di sana bebas melakukan apa saja yang mereka mau, termasuk pusrang sampai glory di depan banyak orang. Bahkan Beverly juga meminta Carmela untuk naik ke panggung untuk memberi sambutan pembuka acara. Di sana Carmela sampai bingung mau melakukan apa, dan dia juga terus-terusan teringat masa mudanya dulu. Melihat Beverly dan Cheska bersikap berlebihan, Carmela berkali-kali menegur dan memarahi mereka. Namun, seperti kebanyakan anak muda, mereka tak peduli dengan nasihat Carmela. Cheska mengatakan, memang beginilah party anak muda, dan salah sendiri Carmela ingin ikut dengan mereka. Pada akhirnya, Carmela memilih menyendiri dan ngomel-ngomel sendiri. Carmela tak sadar rupanya di sampingnya ada seorang pemuda yang melihatnya dari dalam mobil. Padahal Carmela sedang buang air di sana. Alhasil Carmela marah-marah dan mengira pemuda bernama Morp ini sedang mengintipnya. Carmela pun kemudian lari meninggalkan tempat tersebut karena malu dan juga kesal. Pagi harinya, Carmela mulai terbiasa dengan pesta itu, dan dia mulai membaur dengan peserta di sana. Bahkan Carmela juga mulai berani minum-minum untuk pertama kalinya. Malam harinya, Cheska dan kawan-kawan juga sampai memberikan baju yang lebih cocok untuk party itu kepada Carmela. Tak hanya itu, dia juga mulai akrab dengan Morp. Bahkan dia juga mengajak Carmela untuk ke dalam mobilnya. Namun tak lama setelah ngobrol bersama, Carmela teringat masa mudanya dulu, bisa dibilang kejadiannya sama persis dengan yang sekarang. Dulu Carmela pernah menjalin kasih dengan seseorang. Namun setelah pria itu dapat apa yang dia mau, Carmela ditinggalkan begitu saja. Morp kemudian memberikan pandangan berbeda kepada Carmela. Dia mengatakan hidup harus terus maju,
Lupakan masa lalu untuk memulai hidup baru. Jangan terjebak dengan kenangan manis dan pahit di masa lalu. Maka dia akan bisa mendapat kebahagiaan di kemudian hari. Keesokan harinya, party sudah mencapai puncaknya. Di saat itu Morp juga mengatakan cinta pada Carmela. I love you. Love you too. You love me too? Meski usia mereka berbeda jauh, namun mereka sama-sama menerima keadaan itu. Kebahagiaan Carmela tak berhenti sampai di situ. Tak lama anaknya datang ke sana. Dia mengatakan bahwa dirinya sukses dalam karirnya dan menjadi pimpinan di perusahaannya. Hidup memang seperti itu. Meski banyak masalah dan cobaan dalam hidup kita, jika kita menghadapi dengan ikhlas dan tetap bergerak maju, maka kebahagiaan akan tiba kepada kita. Dan akhirnya film pun berakhir.